Madian adalah nama salah satu putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian menjadi nama kabilah dan terdiri atas anak cucu Madian. Kabilah ini berdiam di suatu tempat yang akhirnya dinamakan Madian dan terletak di dekat pantai Laut Merah di tenggara Gunung Sinai. Kawasan ini terletak di daerah Yordania yang berbatasan dengan Palestina. Nabi Syu'aib diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Madian untuk mengajak mereka menyembah Allah. Sebuah sumber menyebutkan Madian berada di ujung Syam, Syria sekarang, dan berbatasan dengan Hijaz atau Arab Saudi. Beberapa pendapat menyebutkan Nabi Syu'aib diutus kepada kaum Madian dan kaum Aikah, yaitu umat yang menyembah hutan. Namun ada pula yang mengatakan kaum Aikah itu adalah suku Madian tersebut. Pendapat ini menyatakan bahwa kaum Madian memiliki pekerjaan sebagai pedagang dan petani, dan sesembahannya adalah hutan belantara yang di dalamnya tumbuh pepohonan yang sangat besar. Namun bila merujuk pada ayat Al-Quran, kedua umat ini berbeda, namun lokasi keduanya berdekatan, dan Nabi yang diutus adalah Nabi Syu'aib. Hal ini dibuktikan dengan azab yang ditimpakan kepada kaum Madian berupa gempa, sedangkan kepada kaum Aikah berupa gumpalan awan di langit. Mereka berusaha mendekati awan itu untuk berlindung. Namun sebaliknya justru mereka merasakan panas yang luar biasa selama 7 hari. Karena itu kaum Aikah ini menyaksikan air-air sumur mereka mengering. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka, yaitu orang-orang yang mendustakan Nabi Syu'aib. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 91 hingga 92. Kemudian Allah mengutus Syu'aib kepada penduduk Aikah dekat dari daerah Madian. Tatkala mereka mendustakan Nabi Syu'aib, Allah menimpakan azab bagi mereka pada hari dinaungi awan, yaitu Allah menimpakan pada mereka rasa panas selama 7 hari sehingga air-air mereka kekeringan, dan awan itu menggiring mereka. Kemudian mereka berlindung di bawah awan karena rasa panas sekali. Namun bukannya perlindungan yang mereka dapatkan. Sebaliknya, awan yang mereka temui itu secara tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat dan akhirnya menghancurkan mereka semua. Allah berfirman, kemudian mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 189. Nabi Syu'aib alaihi salam diperkirakan hidup pada tahun 1600 hingga 1490 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi pada 1550 sebelum Masehi. Beliau ditugaskan berdakwah kepada Madian dan penduduk Aikah berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Kaum Madian di Amerika. Nabi Syu'aib alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akhlak kaum Madian yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan kecurangan dalam hal perdagangan, yaitu orang yang selalu mengurangi takaran dan timbangan. Mayoritas ulama sepakat bahwa suku bangsa kaum Madian terletak di kawasan Yordania dan berada dekat dengan Palestina. Namun ada pula yang mengatakan bahwa kaum Madian itu terletak di Amerika Utara. Pendapat ini berdasarkan pada keterangan Al-Quran yang menyebutkan bahwa kaum Madian diazab dengan sebuah dentuman dahsyat atau gempa atau rajfah, dan kaum Aikah atau penyembah hutan belantara dengan awan hitam yang panas. Lihat surat Al-Ankabut ayat 37.
Tentu perlu penelitian yang lebih mendalam tentang hal ini, yaitu kaum Madian terletak di Amerika Utara. Hanya yang pasti, dentuman dahsyat yang menghanguskan hutan belantara pernah terjadi di Tunguska, Siberia pada tahun 1908. Dan sampai sekarang, penelitian belum dapat mengungkap secara pasti apa penyebab peristiwa di Tunguska itu. Selain itu, pada 16 Juli 1994, peristiwa dentuman keras juga pernah menimpa planet Jupiter yang dihantam oleh serombongan komet di Kutub Selatan. Peristiwa ini meninggalkan sisa-sisa kerusakan yang cukup parah dan luas dari utama Provinsi Quebec di Kanada dan sebelah barat wilayah Kansas. Peristiwa ini merupakan yang pertama berhasil diamati manusia. Abu Razat Nova, langit dan para penghuninya. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa negeri Madian itu disebutkan terletak di Amerika Utara. Selain itu, pendapat ini juga berpedoman pada mata air Madian yang dijadikan kedua putri Nabi Syuaib alaihissalam untuk mengambil air dan menggembalakan binatang ternaknya. Dan menurut pendapat ini, mata air Madian itu bisa jadi yang disebut dengan Yellowstone sekarang. Namun yang pasti, sebagaimana diterangkan Al-Quran, letak kota dari kaum Madian ini berada di jalan yang nyata. Quran Surat Al-Hijr ayat 79.